malam, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pada saat ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam persekutuan keluarga. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita dikehendaki oleh Tuhan di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk setia dengan Tuhan. Wujud kesetiaan itu kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Mari pada saat ini kita memuliakan dan mendengarkan sabda Tuhan. Kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 198. Kita nyanyikan bait yang pertama, Di Hatiku Ya Yesus. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Bapak, Ibu, anak-anak yang di rumah, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih jikalau di tengah waktu yang menjadi berkat bagi kami, di tengah kami sedang menghadapi akan pergumulan kehidupan saat ini dengan adanya virus corona, Engkau ingatkan dan Engkau perkenankan kami datang kepadamu, Allah yang menjadi sumber berkat dan keselamatan kami, saat ini bersama dengan keluarga untuk memuliakan dan mendengarkan sabda-Mu. Kami menyerahkan Tuhan di dalam kami datang kepada Tuhan dalam persekutuan keluarga malam hari ini kepada Tuhan. Sertai dan berkati. Kiranya Engkau juga berkenan menerangi akan kehidupan yang kami jalani dengan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberitakan akan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi terang dan pelita di dalam langkah kaki kehidupan kami. Oleh sebab itu, berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu,
dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sabda Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Lukas. Mari Alkitab yang telah panjenengan persiapkan, panjenengan buka firman Tuhan, Injil Lukas 8 ayat 22 sampai ayat 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau pun menjadi tenang. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita sejenak merenungkan dan menghayati firman Tuhan ini dengan tema siap untuk kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan manusia, kita merasakan berbagai sikap yang kita temukan dan kita rasakan dalam kehidupan saat ini. Salah satu sikap yang saat ini sering kita jumpai dan kita temukan, bahkan mungkin ini juga merupakan salah satu sikap yang bisa kita temukan dalam kehidupan bergereja, kehidupan di tengah keluarga, yaitu mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan berbagai alasan mereka mengemukakan kenapa di dalam hidup ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Di dalam hidup, ia hanya memperhatikan keluarganya sendiri. Salah satu hal yang sering dipakai alasan karena masih mengalami kekurangan, masih membutuhkan. Inilah warna kehidupan bersama yang sering kita temukan di dalam kehidupan ini. Pada saat ini, di dalam kisah
perjalanan Yesus bersama dengan para murid. Setelah Yesus berpelayanan, merasakan lelah, ia ingin beristirahat dengan bertolak ke seberang, menaiki perahu bersama dengan para murid menyeberang Danau Galilea. Yesus yang adalah manusia tentu juga merasa capek, lelah setelah seharian berpelayanan bersama dengan para murid. Maka ketika perahu berlayar mengarungi Danau Galilea, Yesus tertidur. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika perahu itu berlayar menyeberangi Danau Galilea, Yesus tertidur. Datanglah badai tobat yang membuat air danau masuk ke perahu, yang membuat perahu akan tenggelam. Lalu para murid berpikir bahwa ia akan binasa. Lalu para murid datang kepada Yesus. Seperti yang ditulis di dalam ayat 24 dari Injil Lukas pasal 8. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Yesus yang tertidur karena kelelahan menjadi bangun. Lalu ia melakukan seperti yang menjadi keinginan para murid yang tidak ingin binasa. Yesus bangun, berdiri dan menghardik, yang membuat air, yang membuat angin menjadi reda. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah yang diceritakan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, ada dua pelajaran yang penting yang dapat kita petik dari kisah. Pelajaran yang penting yang pertama, ketika para murid sedang dihantam badai dan gelombang sehingga mereka hampir binasa, mereka datang kepada Yesus. Mereka berseru kepada Tuhan untuk minta pertolongan, dan Tuhan menolong mereka. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sama seperti para murid pada saat itu, perjalanan kehidupan kita pun pernah, bahkan mungkin sering dihantam oleh badai, bahkan yang membuat kita merasa seperti binasa. Apakah kita juga
berseru kepada Yesus, datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Yesus dan datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita dan Tuhan mau menolong kita. Bagaimana ketika kita dihantam badai ekonomi keluarga? Karena krisis, sehingga kita kehilangan pekerjaan, sehingga kita tidak bisa memberi nafkah kepada keluarga yang membuat kebutuhan keluarga tidak bisa tercukupi. Bagaimana ketika kita saat ini sedang menderita sakit? Bagaimana ketika saat ini usaha kita sedang seret? Dan masih banyak lagi badai pergumulan kehidupan yang bisa kita hadapi saat ini. Apakah kita berseru kepada Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita datangi adalah Tuhan yang punya kuasa, yang mampu menolong kita, dan Dia mau menolong kita? Atau kita akan berseru kepada yang lain? Atau kita akan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari kisah ini yang pertama. Ketika kita hidup sebagai orang yang percaya, dihantam oleh badai topan pergumulan kehidupan, kita harus berseru kepada Tuhan dengan datang kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan yang punya kuasa, Ia yang mampu menolong kita dan Dia yang mau menolong kita. Pelajaran yang kedua yang penting yang bisa kita petik dari kisah ini adalah Yesus ketika sedang tertidur karena dia kelelahan, para murid datang lalu membangunkannya. Yesus mau bangun, lalu Dia menolong dengan menjawab apa yang menjadi kebutuhan para murid, yang membuat para murid takut, yang membuat para murid merasa akan binasa. Dengan Yesus menghardik angin badai. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga mempunyai sikap seperti yang Yesus tunjukkan kepada para murid pada saat itu? Ketika Yesus sedang kelelahan, Ia tertidur dengan nyenyak. Ia mau dan siap diganggu, sehingga Ia pun rela untuk bangun dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan para murid. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga rela dan siap diganggu ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita? Waktu yang kita miliki, relakah kita gunakan untuk menghantar tetangga kita yang membutuhkan pertolongan untuk berobat ke rumah sakit?
tenaga kita rela diganggu untuk menolong ketika di lingkungan ada kerja bakti, membangun rumah orang yang tidak mampu. Apakah apa yang kita miliki dengan harta kita rela diganggu ketika ada orang yang datang butuh untuk membeli makanan, untuk membeli beras. Dan masih banyak yang kita miliki. Relakah kita diganggu oleh sesama kita yang membutuhkan pertolongan? Siapkah kita menjawab sama seperti Yesus, rela diganggu di tengah nyenyaknya yang tidurnya yang nyenyak, untuk menolong supaya para murid tidak binasa? Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui kisah ini, dalam kehidupan bersama saat ini kita diingatkan oleh Tuhan. Ketika kita sedang diterpa badai yang berupa persoalan pergumulan kehidupan, mari kita berseru kepada Tuhan dengan datang kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang mampu menolong kita dan Tuhan mau menolong kita. Inilah yang membuat kita hanya berseru kepada Tuhan dengan datang kepada Dia, jangan kepada yang lain. Kisah ini juga mengajak kepada kita semua untuk kita siap dan rela diganggu ketika ada orang lain, sesama kita, tetangga kita, teman kita, keluarga kita membutuhkan pertolongan. Sama seperti ketika Yesus sedang menikmati tidurnya karena ia kelelahan, ia pun bangun. Inilah yang juga harus kita lakukan saat ini dalam kehidupan bersama. Kita juga siap dan rela diganggu oleh siapapun karena dia membutuhkan pertolongan. Ini yang harus kita siap dan rela diganggu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 251. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, bagai kapal yang berlayar. Kapal yang berlayar tanpa nakodanya, diombang-ambingkan ombak laut yang besar. Itu kebiasaan
panjang tiada artinya. Bila Yesus dalam hati tak ikut serta, Tuhan Yesus jadilah tetap pandu hidupku. Antar aku aman tiba di labuhanmu. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah harapanku, sumber kehidupan yang abadi bagiku. Mari kita berdoa sama. Kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur, di mana pada malam hari ini Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan sabdamu serta menghayati melalui kisah yang saat itu menceritakan akan Engkau yang setelah berpelayanan merasakan lelah untuk beristirahat dengan bertolak ke seberang, dengan berlayar di tengah danau Galilea. Badai topan melanda. Para murid yang bersama dengan Engkau, satu kapal dengan Engkau, takut karena merasa akan binasa. Datang kepada Engkau yang tertidur nyenyak, tetapi Engkau berkenan bangun. Engkau berbuat menjawab apa yang menjadi keinginan para murid dengan menghardik angin sehingga menjadi tenang dan berdamai. Kisah yang merupakan pelayanan yang Engkau wujudkan, mengajak saat ini kepada kami, orang yang juga percaya kepada Engkau, ketika di dalam hidup sedang diterpa badai topan, diterpa pergumulan persoalan, kami berseru kepada Tuhan dengan datang kepada Tuhan karena percaya Tuhan yang punya kuasa, yang mampu menolong kami, dan Tuhan mau menolong. Kisah ini juga mengajak kepada kami orang percaya yang saat ini menjalani kehidupan untuk rela diganggu. Sama seperti Engkau ketika sedang tidur nyenyak, Engkau bangun ketika para murid datang kepadamu untuk mohon pertolongan. Kami saat ini dalam hidup juga harus rela diganggu ketika ada sesama kami yang datang membutuhkan pertolongan, membutuhkan waktu yang kami miliki, membutuhkan tenaga yang kami miliki, membutuhkan keterampilan dan kepandaian yang kami miliki, bahkan harta
untuk menolong orang yang datang kepada kami. Terima kasih atas sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menerangi dan menolong kami untuk senantiasa berseru dengan datang kepadamu ketika kami sedang diterpa badai, karena kami percaya Engkau yang punya kuasa dan Engkau pasti mau menolong. Juga kami saat ini dalam hidup sebagai orang percaya, siap dan rela diganggu oleh orang-orang sesama kami yang datang kepada kami mohon pertolongan. Entah itu pertolongan kekuatan, pertolongan pikiran, waktu, bahkan harta yang kami miliki. Tuhan, kami pada saat ini ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang diterpa badai adanya virus corona, yang tentu kami tidak bisa beraktivitas seperti dulu. Masih banyak hal yang membuat kami tidak bisa beraktivitas secara leluasa. Sedangkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kami menjalani hidup harus kami cukupi. Tuhan, kami mohon pertolongan. Kiranya Engkau segera menghardik sehingga badai tofan kehidupan yang kami hadapi saat ini segera sirna. Tuhan juga mampukan di tengah-tengah kami hidup menghadapi pergumulan. Kami hanya berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mampu menolong kami, dan Tuhan pasti mau menolong. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini juga harus belajar di rumah. Kiranya sekalipun ada virus corona, Tuhan kiranya mampukan anak-anak Tuhan bisa belajar di rumah, bisa beraktivitas di rumah, menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, khususnya GKJ Lansing. Kiranya sekalipun kami belum bisa beraktivitas bersama, baik beribadah hari Minggu, persekutuan hari Kamis, persekutuan Adi Yusmu, persekutuan KWD, bahkan pastoral-pastoral yang harus berjalan dengan keberadaan kehidupan yang harus kami hadapi. Kiranya Engkau tetap mampukan kami terus dapat beribadah kepada Tuhan di rumah, bersekutu bersama dengan keluarga, bahkan tetap dapat memberi kekuatan, menolong sesama di tengah-tengah keterbatasan di dalam kami beraktivitas pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong pemimpin bangsa kami, khususnya saat ini ketika sedang menghadapi virus corona. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, berikanlah kesehatan. Bahkan Tuhan mampukan untuk dapat terus mencari solusi sehingga perjalanan kehidupan ekonomi tidak terganggu. Ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan yang harus dirasakan oleh setiap warga negara dapat senantiasa diciptakan melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih. Kami mohon ampun apabila ada dosa dalam kaitan doa sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur.
Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup persekutuan keluarga pada malam hari ini dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 258. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan aku takutkan segala